Ini John, wih lu lihat nih. Kira-kira motor gua dipasangin trailer kayak gini lebih ngocol nggak nih bang? Nah itu, itu. Ini bisa bikin film jorok di dalam nih bang. Hah? Coba, oh, John. Ini monyet ngapain ini monyet? Trust atau kepercayaan seorang Bram yang letak bengkelnya ada di pelosok Ulu Jami bisa menjual segini barang dengan kualitas yang baik ke luar negeri, itu gimana meyakinkannya bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas John. Yes, Joni semua apa kabar? Joni semua apa kabar? Joni yes papa apa kabar? Di episode kali ini, Bang Joni ingin mampir ke sebuah bengkel yang banyak menolong channel Gas John selama ini. Bengkel ini adalah Skuter 99. Dan di episode kali ini, Bang Joni ingin silaturahmi lagi dengan Skuter 99 untuk berkonsultasi bagaimana motor chopper ini kita buat sespan. Jadi, Joni jangan kemana-mana, tetap saksikan episode paling ngocol ini. Assalamualaikum. Loko, bukain loko. Aduh, jarem barang saya ini naik motor rigid, nggak jauh sih, tapi lumayan berasa ininya. Kita sudah sampai di Skuter 99, jadi kalau buat Gas John garis keras yang udah pernah nonton video kita sebelumnya, kita pernah bahas bengkel ini, tapi nggak bahas teknis tentang pembuatan sespannya. Nah, karena kebetulan hari ini Bang Joni ada niatan membuat sespan dari chopper ini, supaya agak beda dengan yang lain, kita mau ketemu Bang Bram nih untuk silaturahmi sekaligus berkonsultasi tentang gimana caranya kalau motor chopper dengan sasis rigid pakai sespan. Sekarang kita lihat prestasinya. Kalau kemarin kirimnya cuman ke Singapura, cuman ke negara-negara nggak jauh, sekarang kita lihat nih. Ada ini nih, Syekh Said, namanya susah bener ya, Said hadir mulu nih, nggak pernah bolos nih, dari Uni Emirat Arab. Mas kameramen brengsek sini, lihat sini nih. Nih ada Mrs. Dana Koblot, waduh, dari United States of America. Wah, ini kirimnya jauh-jauh. Jadi nggak salah kalau Gas John ingin membuat sespan di bengkel yang memang memiliki kredibilitas dalam membuat karya sespan atau juga sidecar. Jadi untuk Gas John garis keras yang penasaran gimana obrolan saya dengan Bang Bram hari ini, tetap di episode paling ngocol ini. Assalamualaikum, Gas John. Kebetulan di sebelahnya sudah ada yang punya. Assalamualaikum Bang. Boleh salaman Bang. Salam. Nanti kita harus menjaga jarak nih. Bang, gimana kalau nih motor kita kasih sesuatu di sampingnya gitu kayak yang udah-udah? Lucu nggak Bang? Kanan kiri apa dua-duanya? Susah, kalau macet ikut macet ya? Iya, bisa bawa dua-duanya. Istri satu, istri dua gitu ya. Bicara Harley itu biasanya kanannya lebih manis dibanding kirinya gitu. Karena ada knalpot kan? Iya. Berarti kita kirinya kali Bang? Iya, kalau di kanan kan berarti kan buat left hand drive, buat di luar, berarti posisinya sebelah kiri. Kalau di Indonesia idealnya kiri berarti kan ya? Naik sendiri, maksudnya orang dewasa apa anak? Anak saya lah. Anak ya. Istri mah nggak mendukung dunia permainan dan pertahanan ini Bang. Sip lah. Anak kecil pokoknya anak gua. Kecil ya. Emang biasanya gimana prosedur untuk nih, bikin sespan, standarnya di sini gimana? Ya kita ukur dulu aja. Jadi kayak tinggal bikin baju ya? Iya dong. Oh, panjang banget Bang. Emang begitu Bang? Kagak nih, hitung dulu ininya, asnya, as ketemu asnya dulu. Oh, jadi pertama itu as ketemu as John. Kayak main remi ya? Iya. Berapa meter nih panjangnya? 150. Bahannya apa? Stainless steel, aluminium, fiberglass. Lebih bagus aluminium kan? Hari gini mah ininya kalau tailor made-nya mah aluminium. Tapi biasanya kalau si Skuter 99 bikinnya pakai apa? Macam-macam. Ada yang fiberglass, ada yang dari steel plate biasa, terus kemudian ada yang aluminium. Kalau fiberglass plus minusnya apa? Fiberglassnya cepat, mock-up-nya bisa dibikinnya cepat, bisa misalnya satu hari mau dibikin banyak bisa. Si fiberglass nih, tapi resikonya kalau ditabrak hancur gak tuh? Semua juga tabrak hancur. Yes. Kalau ditabrak sama ini ya tronton ya, ludes semua. Repairnya cepat gitu mah. Kalau si fiberglass ya, temanya rustic gitu kan kalau chopper gitu, jadi kayak lebih cocok aluminium. Kalau dari harga yang paling murah yang mana nih? Fiberglass. Gimana John? Kalau fiberglass itu
Kayaknya ini terlalu identik sama body kit mobil ya, kalau fiberglass. Kalau motor custom chopper yang custom culture yang rebel gini kayak cocoknya aluminium ya. Aluminium aja kali ya Bang ya? Aluminium ya? Aluminium nih kayaknya. Aluminium, harganya yang termurah, sepaling murah yang bisa dilakukan oleh Mr. Bram. Visinya mau apa dulu? Visi misinya kayak perusahaan TBK ya. Pakai visi misi. Visinya sebenarnya ya itu tadi, gue pengen nyenengin anak. Tapi Bang, bisa nggak ini kan kalau kita bicara Harley kan mesinnya panas nih. Dibikinin sebuah inovasi lah supaya mesinnya nggak terlalu ke anak gua. Bisa nggak diapain kayak? Duduknya di belakang, duduknya di belakang. Duduknya di belakang. Jadi dia mundur terus. Nanti kita kasih kita kasih shield di samping dah. Jadi maksudnya nggak terlalu kemari gitu. Bisa diatur deh. Nanti gimana caranya? Yang penting tujuannya. Yang penting ada duitnya kali ya. Iya, namanya juga dagang ya. Penting ada duitnya semua juga bisa ya kan. Di sini tuh banyak pilihan sebenarnya. Bisa buat sespan dengan berbagai macam material. Bisa juga nih kita kesini Bang. Kemarin gua ngeliat ini Bang. Kayaknya daripada anak gua berpanas-panasan ria. Ini John, woi lu lihat nih. Kira-kira motor gue dipasangin trailer kayak gini lebih ngocol nggak nih Bang? Nah itu. Ini bisa bikin film jorok di dalam nih Bang. Coba. Oh John, gimana John? Dan ini kayaknya lebih cocok untuk karakter motor chopper nih. Oh bener bro, Ya bener bro. Daripada chopper narik trailer. Belum pernah ada kan? Belum ada. Itu ini banget, apa namanya? Gas John banget ya. Wah tapi berat ya. Agak 1200 cc kuat. Permasalahannya nih kalau kita tinggal di rumah kontrakan motor di mana ini segede gini ya. Itu pintunya ada di sebelah kanan kecil, terus kemudian belakang juga ada bisa ini apa namanya tailgate-nya bisa kebuka separuh. Jadi kalau mau storing motor bisa langsung dibawa. Nah, begitu maksudnya. Ukuran motor sih masuk ke belakang. Wah ini ngocol banget sih. Ini juga bisa sebenarnya selain bisa digunakan sebagai alat transportasi, display coffee shop atau apa lebih bisa juga ya? Ya distronya ini deh. Gas John ya? Gas John ya. Ini kita bikin WC umum buat distro gas. Tapi ini kalau secara biaya lebih mahal mana nih? Kalau biaya murahan Sespan. Murahan Sespan. Berapa kali lipatnya? Ini kira-kira 2 kali lipat deh. Banyak Bang. Iya kan bahannya gede ini Bang. Gimana menurut kalian Gas John garis keras? Lebih baik chopper Bang Joni pakai sidecar atau pakai trailer? Kayaknya kalau trailer tuh bener-bener satu hal yang unik, belum pernah ada dan juga sangat ngocol. Jadi John di sini memang kalau kita punya duitnya tanggung-tanggung masa dia John, kita lihat ini nih. Ini juga baru pertama kali nih gua lihat yang namanya Jengo atau Pesio Jengo punya beginian John. Supply untuk merek Usho yang di Singapura. Jadi makanya kita kudu punya demo unitnya. Ya, demo unitnya. Jadi gitu. Untuk ini materi promosi gitu ya. Iya. Tapi emang khusus ini kita selalu kirim ke Singapura. Kita kemarin juga ada yang kirim ke Singapura yang model removable, joknya dicopot, terus kemudian diganti cool box, dia jualan es krim. Ya, balik lagi ke ini sih, ke soal kreativitas ya. Kalau kita bicara bisnis nih Bang ya, sebenarnya kalau buat konsumtif ya dipasangin jok. Tapi sebenarnya dari ini bisa muterin duit dengan cara dengan cara apapun gitu ya. Hobi itu memang sesuatu yang banyak mengeluarkan uang, tapi kalau kita kelola dengan baik, ya ini bukti contohnya nih kemarin Bang Bram ini ngirim ini dikasih cool box, dia jualan es krim ya. Dia jualan es krimnya begitu kali ya, kalau ada yang beli main lempar gitu. Ini monyet ngapain ini monyet? Ini Honda monyet. Mungkin satu-satunya di dunia yang pakai ini, maksudnya ini punya siapa nih Bang? Ini kebetulan punya customer kita, orang satu dari California, satu dari New York. Ini bahannya dari aluminium. Oh, ini aluminium nih? Real aluminium. Ini juga ada suspensinya, satu sisi ringan. Terus ya apa namanya ya, bisa reliable lah, diandalin buat dipakainya. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, masih pantas bentuknya ini. Nah, satu lagi kita juga lagi bikin dari bahan fiberglassnya. Nanti tinggal dipasang. Untuk si Monkey juga? Sebelah kanan. Nah, tapi kalau dari sisi safety gitu, motor buatan skuter 99 seberapa bisa jamin nih saya pesen di sini? Isu yang paling pertama kan tentang safety. Safety itu pasti kan harus terukur ya. Artinya ada, misalnya kayak ke Amerika ada DOT approve, ada EEP, EEC. Jadi standar regulasi yang sana kita harus penuhin dulu. Nah, kemudian kayak misalnya yang di Singapura juga kita harus ngasih bentuk gambar diagram 3D-nya sebelum dikirim. Jadi kalau misalnya masuk semacam kayak DLIJR-nya, kalau udah di approve ya kita udah ngikutin standarnya dia gitu. Nah, terus ini yang gue bingung nih ya, cara kerja dari Sespan itu ini kan belok ya. Oh, dia juga ikut belok ya. Soalnya kita ada juga Royal Enfield kita pasangin Sespan, memang bikinnya bukan di sini sih. Itu kalau dilepas stang Bang, stangnya guruk-guruk iya. Nah, sedangkan kita pernah bawa Vespa
dari skuter 99 itu kita mau lepas tangan sambil jikir sambil baca Al-Quran tuh motor lurus aja gitu. Nah itu makanya ini ada sesuatu rahasia pasti. Gimana caranya sespan buatan si skuter 99 ini bisa stabil gitu ya? Kunci utamanya sebenarnya di sasis. Sasis tuh. Sasis ini sasis motor apa sasis ini? Sasis ini sasisnya dia tuh kan juga harus ngikutin yang tadi gue bilang aturannya berapa titik, panjang lebar dimensinya juga berbeda aturannya. Intinya setelah comply dia punya requirement, baru kita berpikir bebas nih mana yang boleh, kagak boleh dan segala macam. Makanya tadi gue tanya, lo lebih sering bawa sendiri apa bawa penumpang? Kalaupun penumpang anak kecil apa dewasa, nanti ground clearance-nya, travel suspension-nya kita hitung. Makanya dari tadi gue bawa meteran tuh bukan mau ngitung panjang lebarnya, tapi maksudnya seberapa reliable untuk nanti si anak-anak itu yang si penumpangnya. Nah kalau misalnya kita udah settingannya untuk dedicated anak-anak itu, nanti juga agak berkurang lah, nggak ada wobble-nya gitu. Biar gimana pun roda 3 dibanding roda 4 pasti ada wobble sedikit. Kalaupun mau diminimize lagi, tinggal dikasih stabilizer di motornya. Oh yang biasa di sini ya? Yang kayak motor balap begitu. Pegas gitu, pegas. Betul. Itu kan bisa di setel juga, di setting. Jadi memang kalau kita bicara mau custom sesuatu, itu biasanya yang paling penting komunikasi yang baik antara kita dengan juga buildernya. Artinya buildernya juga kadang perlu tahu, makanya tadi nih orang pengen tahu banget ya kan, anak gue beratnya berapa, ternyata itu. Jadi berat si subjeknya yang mau naik ini, terus seberapa sering bawa apa, itu juga akan mempengaruhi proses produksinya gitu ya. Mau nyalain juga boleh. Gimana caranya? Ya udah starter aja kayak biasa. Udah kanan, ya. Dasar monyet. Motor monyet kok mahal. Wah, nggak ada bensinnya, motor mahal. Udah nih. Gue jadi BM ini daripada, apa kita nggak jadi bikin motor kita beli ini aja ya? Wah, matching lagi sama bajunya ya? Iya. Setting banget ya? Ya, dimati. Jadi John, kita mau cobain motor ini. Abis ini masih ada segmen seru karena kita pengen bahas detail tentang produksi Sespan dengan Bang Bram di belakang. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan. Gas, John! Somai! Goyang banget itu ya. Oh, lihat deh kita kualitasnya. Setirnya nggak geter sama sekali loh. Ini jam goblok mati. Jadi itu yang dinamakan dengan jam terbang sebuah bengkel ya. Oke John, masih di channel paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John. Kita masih di skuter 99 dengan parade motor monyet, Honda monyet. Kita mau lanjut lagi karena obrolan kita tentang Sespan belum selesai, karena kita akan ke belakang untuk melihat dan membicarakan lebih lanjut perihal Sespan ya kan. Jadi Bang, kita ke belakang Bang. Ayo. Jadi kita ke sana dulu, oke? Oke Bang. Jack, pegangan Jack. Enak ya? Tuh, ini nih tujuan gua, motivasi gua bikin Sespan, mau ngajak anak gua jalan-jalan kayak gini, ya kan? Oh, ayo, iya, asik. Woi, kita sudah sampai di showroom skuter 99. Ih, cakep banget nih. Sampai Jack, kita udah sampai, parkir yang bener dulu. Iya. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai. Gimana Jack? Kesan dan rasanya naik motor yang ada beginiannya? Happy? Are you happy? Hello? Dia pakai masker dia. Ngomong aja. Dia happy katanya, dia happy. Wah, ini ada apa nih Bang segini banyak nih? Ini cari masalah semua nih sama saya nih. Ini masalahnya orang Emirates Arab. Dia bikin ini untuk trailer ditarik sama Vespa-nya. Kemudian jadi mereka ini punya kapal-kapal yacht yang suka buat mancing. Mancing. Daripada pakai golf cart, nah mendingan pakai ini dari parkiran ke dermakanya kan jauh tuh. Lumayan, nah, di bawah ada tenteng ininya. Ntar dulu, ini semua satu customer nih? Iya, satu customer. Satu si customer. Orang UAE itu? Iya. Jadi berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10. Kemarin yang minggu lalu kita ada kirim ke Qatar. Doha ya, ke Doha. Ke Doha, iya. Dan ini modelnya beda-beda ya? Ini ada yang lampunya moncong di sini. Ini special request, dia kebetulan minta lampu lebih ini, walaupun di fendernya udah dikasih tapi tetap customable banget sesuai kebutuhan si
si kebutuhan si orangnya itu. Karena ini bentuknya juga beda-beda nih kayaknya Bang ya? Atau sama semua sih? Mirip. Wah ini juga warnanya mantap banget nih. Aduh warnanya ini telur asin, my favorite color. Seru banget ya, kita nih sedang berada di museum angkut. Kayak kita sedang berada di museum angkut ya, dengan barang-barang yang aneh nih ya. Ini kapan dikirim nih Bang? Besok Jumat, Sabtu masuk ke kapal. Wih cair dong berarti segini banyak kalau ini invoice-nya. Waduh kali 11. Besok kita makan-makan sama 99. Ini ada repeat order lagi nggak? Atau memang ini mereka pertama kali order? Dia udah rutin order beberapa tahun yang lalu, bahkan sama motornya yang 300 cc. Jadi dari dealership GTS 300 kita bawa ke sini, kita pasangin sespan, langsung jalan. Kalau ini dia pesen sespan doang, karena doang. Sudah percaya kali ya. Ya nah Bang, gitu. ini gimana nih Bang membangun trust atau kepercayaan seorang Bram yang letak bengkelnya ada di Jalan Haji Buang ini, di pelosok Ulu Jami, bisa menjual segini barang dengan kualitas yang baik ke luar negeri, itu gimana meyakinkannya Bang? Nggak ada yang muluk-muluk ya, jadi kita jujur semua jualan gambar dari 2D-nya, 3D-nya, terus kemudian dia coba satu dulu. Kita juga nggak, kalau pun nyoba nggak mau sekaligus yang besar, nanti dia juga nggak punya experience sama kita. Begitupun kita sebaliknya, video call dia juga lihat, dia coba satu, terus kemudian 2, 3. Alhamdulillah yang bersangkutan udah jadi reseller kita. Jadi reseller kita yang di Dubai. Jadi Bang Bram ini mengajarkan saya satu hal nih. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi memang sebagai entrepreneur atau pengusaha itu, Bang Bram ini pintar memanfaatkan peluang dengan memberikan wacana kepada calon customer. Jadi ini segini banyak sespan pesanan orang Uni Emirat Arab, ternyata yang bersangkutan sama sekali tidak punya hobi motor. Beliau pegawai negeri ya? Pegawai negeri, tapi dikasih wacana bisa menghasilkan produk unik yang menghasilkan percuanan. Akhirnya dia jadi pesen banyak. Jadi memang itu John. Jadi kita sebagai manusia itu harus pintar memberikan solusi untuk calon customer kita. Jadi jangan cuma jualan sespan, tapi kita bisa memberikan solusinya gitu. Jadi sespan ini bisa buat alat tempat pancing, bisa buat jual es krim segala macam. Akhirnya wacananya calon customer terbuka kan gitu kan ya. Terus juga ada yang kepingin pakai lampu tambahan, ada yang pakai seat belt. Nanti ada yang mau dikasih cool box, fishing rod, dan lain segala macam. Insya Allah kita bisa. Jadi banyak kebuka peluang-peluang yang lain. Goalnya sih bukan cari, ya tentu semua orang pengen punya uang. Tapi kalau lebih bahagia tuh kalau barangnya kita kepake di sana, dipakai dengan punya manfaat di sana. Iya ada manfaatnya buat dia juga ya. Dan akhirnya dia juga jadi reseller kan, menghasilkan dia pergerakan ekonominya dia juga gitu ya. Bener. Bagaimana di sini kita harus bisa memanfaatkan waktu kosong kita, karena ini semua closing atau deal saat perekonomian dunia sedang porak-poranda karena COVID. Tapi dengan kita berinovasi dan berkomunikasi dengan baik dengan calon customer, akhirnya Bang Bram bisa menggerakkan roda perekonomian bengkel keluarganya dan juga karyawan bengkelnya dengan order segini banyak. Ya minimal tetangga-tetangga yang lain juga kan ada, ya dari yang tukang jual bahan, tukang jual karpet. Dari order Uni Emirat Arab ini cukup membantu perekonomian warga sekitar gitu ya. Karena gitu. Di sini nggak cuma Bang Bram doang yang cari rezeki, ternyata seperti pengrajin kulit. Ini kulit-kulit orang sunat nih Bang. Ini orang sunat, digunting kan di kulit-kulit ini ya, dikumpul-kumpulin. Ternyata ini juga bisa menghidupi nih tukang-tukang jok-jok kulit, penjual aksesoris lampu, ya kan, semua gitu. Ekonominya jadi bergerak ya kan. Ya sebenarnya pesan orang tua, jadi jangan pas lagi pada saat ada order doang kita senang, tapi pada saat di kala susah mereka juga mesti diperhatikan, karena yang tolong tuh ya jujur yang ngajarin kita justru orang-orang sekitar kita. Gitu. Oke Joni, itu aja perbincangan kita dengan Skuter 99, di mana di sini kita diajarkan banyak hal tentang bagaimana kita membangun relasi dalam berbisnis dan juga komitmen seorang Bram dalam membuat sespan hingga sespannya diakui oleh dunia. Semoga dengan tayangan ini memberikan kalian banyak manfaat, inspirasi, dan juga motivasi untuk terus mengejar mimpi dan cita-cita dalam kehidupan yang cukup berat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John!
Assalamualaikum, Gas John. Gas John garis keras. Gas John garis keras. Gas John garis keras. Gas John, Gas John, Gas John garis keras. Ku bangga, ku sekuat baja. Gas John berikan kebanggaan. Integritasku siap untuk menantang. Gas John rajin keberanian. Wawasanku bekal masa depanku. Gas John tunjukkan kecerdasan. Diriku bangga untuk tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar. Jadi jangan kemana-mana karena abis ini kita masih akan ngobrol dengan Bang Bram perihal. Jadi jangan kemana-mana karena abis ini kita masih ada obrolan seru tentang bagaimana Sespan ini. Jadi jangan kemana-mana abis ini.